Cek, cok. Nggak boleh cek. Salam. Salam. Oke. Tukar aja. Nyanyi-nyanyi Selita punya kamu aja. Oke, cek. Sip. Saya lupa ada slide saya. Oke. Cek. Bless the city. Ya. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang sering kali kita pakai. Jadi saya yakin hampir semua dari kita tahu ayat ini. Yang Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Ayat ini cocok buat gereja kita, karena hari depan yang penuh harapan sama dengan masa depan cerah. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat latar belakang dari ayat ini. Ya. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan kepada orang yang taat kepada Tuhan? Apakah ditujukan kepada orang yang sedang mengalami kebangunan rohani? Apakah ditujukan kepada orang yang sedang mengalami kemenangan? Ternyata ayat ini ditujukan kepada orang yang sedang jatuh, sedang dihukum Tuhan, sedang diproses Tuhan, ya, yaitu bangsa-bangsa Yehuda. Saudara, Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Ingat ayat itu? Seringkali karena ayat itu kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang tidak enak, segala sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, segala sesuatu yang tidak baik bagi kita, itu bukan datang dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Apakah Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu yang kurang mengenakan kita, atau bahkan tidak mengenakan kita? Kita baca di Ibrani 12 ayat 6. Saya langsung bacakan aja. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar. Siapa yang ngomong kalau dihajar itu enak? Ada? Siapa yang mau dihajar? Enak dihajar, hajar aku dong gitu. Nggak ada kan? Dihajar itu nggak enak, saudara. Nah, kenapa orang yang dikasihi Tuhan malah dihajar oleh Tuhan? Malah dibikin nggak enak oleh Tuhan, nggak nyaman oleh Tuhan. Karena ada jawabannya di ayat ke-7-nya. Karena Allah mengakui kita sebagai anak sesungguhnya, bukan anak-anak gampang. Ternyata anak-anak gampang yang dimaksud di dalam ayat itu adalah anak-anak haram, anak-anak yang tidak diakui. Jadi ketika seseorang dihajar oleh Tuhan, artinya dia diakui oleh Tuhan sebagai anak yang sesungguhnya. Ya. Nah, saya mau mengajak saudara membayangkan ada dua anak yang berbeda memecahkan kaca jendela tetangganya. Kumpang main bola pecah. Satu lagi juga, anggap aja di tempat yang lain. Satu main basket, satu main sepak bola, atau satu main bowling. Kaca tetangga pecah gara-gara main bowling, gitu ya, terserah main apapun. Anak pertama didiamin aja oleh bapaknya. Bapaknya nggak terlalu peduli lah, udahlah namanya juga anak-anak. Anak yang kedua dimarahin oleh bapaknya. Kamu ini gimana? Kaca orang jadi pecah.
kaca ini bahaya kalau pecah, bla 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 bla. Sekarang kamu ikut papa ke rumah tetangga, minta maaf, nanti papa ganti kacanya. Menurut saudara, anak yang dibiarin atau anak yang dimarahin dan dihukum yang disayang oleh orang tuanya? Yang mana? Siapa yang ngomong anak yang dibiarin yang disayang oleh orang tuanya? Aku sendiri. Ya, kita semua yang tanda kutip pikirannya normal pasti tahu bahwa anak yang dimarahin, anak yang didisiplin oleh ayahnya inilah anak yang disayang oleh orang tuanya. Ya. Karena itu, saudara, kasih yang sejati tidak hanya memaafkan, tetapi juga mendidik. Tuhan bukan hanya ingin membawa kita masuk surga, saudara. Tuhan ingin membuat kita memiliki karakter seperti Kristus. Kalau Tuhan cuma mau kita masuk surga, habis kita bertobat, dibaptis, dan lahir baru, Tuhan tinggal cabut aja nyawa kita, selesai. Masuk surga, tercapai tujuannya, betul kan? Tetapi buktinya enggak. Siapa yang sudah dibaptis? Dikit ya, confirm belum. Siapa yang merasa sudah lahir baru? Haleluya. Dan kenyataannya saudara masih hidup, masih bisa beribadah, ya kan? Artinya tujuan Tuhan bukan hanya membuat kita orang percaya itu masuk surga, tetapi tujuan utama Tuhan adalah membawa surga ke bumi melalui karakter-karakter kita yang menyerupai Kristus. Ya, ini juga putus-putus kayaknya. Putus-putus, aku nggak mau putus-putus, aku mau nyambung terus. Nyambung, bung. Nyambung, bung. Nah, nyambung. Aku mau nyambung terus sama Tuhan. Ya, so romantis. Oke, nah sekarang saya mau ngajak saudara semua untuk melihat kenapa sih ini bangsa Yehuda ini dibuang. Emang dia ngapain aja? Ya, saudara, sejak zaman kerajaan Daud menjadi raja, ya, kerajaan Daud itu kerajaan yang kuat, yang kokoh. Tetapi karena Daud ini melakukan dosa dan juga dia sudah tua, maka kemudian dia digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo, ya. Salomo orang yang paling titik-titik di dunia. Apa? Berhikmat, paling berhikmat sedunia, ya. Di mana Salomo, Israel ini mencapai kejayaan yang luar biasa, saudara. Ekonominya luar biasa, negaranya kaya raya. Bahkan bangsa-bangsa lain datang untuk melihat kebijaksanaan hikmatnya Salomo. Termasuklah Ratu Sheba yang datang. Ya, bait Allah berdiri megah di Yerusalem. Ya, kelihatannya sempurna sekali. Tapi saudara, masalah terbesar manusia seringkali terjadi malah ketika di tempat yang tinggi, ya. Ketika Salomo merasa gue hebat, gue jagoan, gue pintar, gue berhikmat, kok bisa semuanya, bangsa-bangsa lain belajar sama gue. Dia jadi lupa, dia jadi overpride, kata Tasya kemarin. Lupa siapa yang kasih dia hikmat, siapa yang kasih dia kekayaan. Kemudian dia mengambil banyak sekali istri-istri, ratusan istri-istri atau ribuan kali ya, ratusan istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Dan lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit,
penyembahan kepada Tuhan mulai melenceng. Ya. Saudara, iblis itu menjerumuskan kita ke dalam dosa selalu dari dosa yang kecil. Jarang sekali dia langsung menjerumuskan kita dalam dosa dari langsung ke dosa yang besar. Saudara, siapa yang pernah ngebor tembok pakai bor? Siapa? Oke, pria-pria ya, wanita jarang yang ngebor tembok ya. Nah, saya mau kasih tahu wanita-wanita bahwa kalau kita mau ngebor tembok, mau masang baut atau di kayu pun, ya, kita akan lebih mudah kalau kita pakai mata bornya itu yang kecil dulu. Kecil dulu masuk, udah bolong nih walaupun kecil, baru gedein mata bornya. Bor yang lebih gede, wang, gitu, akan lebih mudah masuk. Ya, begitu juga dengan sistemnya iblis. Dia kasih kita nyaman di dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar. Begitu juga yang dialami Salomo. Ya, awalnya dosa kecil, memperistri banyak wanita dari bangsa-bangsa lain. Bahkan kemudian dia memperbolehkan istrinya itu mendirikan mezbah-mezbah dan patung-patung berhala. Lama-lama dia ikut menyembah berhala. Ya. Nah, Tuhan marah sekali sama Salomo pada saat itu, dan Tuhan ngomong, aku akan mengoyakkan kerajaan, kan Tuhan. Tetapi tidak sekarang, karena bapakmu Daud. Maka Tuhan membuktikan janji dan omongannya dengan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua pada saat Salomo sudah mati. Raja digantikan oleh nama rajanya Rehabeam, yaitu anaknya Salomo. Rehabeam sombong lebih dari bapaknya, ya, dan kerajaannya akhirnya terpecah dua antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel lebih cepat hancur lebih cepat. Kenapa? Karena nggak ada keturunan Daud, ya, hancur oleh bangsa Asyur. Kemudian harusnya bangsa Yehuda melihat hal itu, bangsa Israel hancur. Harusnya dia belajar dari bangsa Israel. Oh, hancur nih, aku harus bertobat nih. Kagak. Ini sama, ya. Ini saya kasih tahu sebagai agen asuransi. Ya, kebanyakan kenalan saya itu baru nanyain asuransi ketika tetangganya, keluarganya, teman dekatnya masuk rumah sakit dengan biaya yang mahal. Dia baru nanya, Chris, asuransi kesehatan berapa ya? Ada juga yang kagak. Sudah lihat tetangganya masuk rumah sakit biayanya ratusan juta, masih juga nggak masuk, tunggu dia sakit baru masuk. Nah, begitu juga dengan bangsa Yehuda ini. Sudah lihat saudara-saudaranya hancur, dia juga tidak belajar, tidak bertobat. Ya. Nah, akhirnya Tuhan masih baik. Tuhan masih sabar. Walaupun bangsa Yehuda ini menyelingkuhi Tuhan dengan cara mereka tetap beribadah, mereka tetap datang ke bait Allah, mempersembahkan korban, tetapi mereka juga menyembah Baal, mereka juga menyembah Asyera, mereka menyembah dewa-dewa lain, ya. Nah, saudara, kita jangan kegeeran, kita nganggap bahwa bangsa Yehuda ini kurang ajar banget, bodoh banget. Saudara, saya mau kasih tahu, kita juga begitu. Kita tiap minggu datang ibadah, tapi kita tidak membangun relasi dengan Tuhan. Kita tiap minggu datang ibadah, takut tidak diberkati. Kita tiap minggu datang ibadah, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tetap mementingkan hal-hal duniawi,
menaruh harapan-harapan kita pada pejabat-pejabat yang kita kenal, pada orang-orang penting yang kita kenal, pada orang-orang kaya, pada uang kita, pada asuransi kita. Ya, kita tidak berpengharapan pada Tuhan. Kita menyembah berhala dengan cara yang modern. Ya, bangsa Yehuda itu adalah contohnya kita saat ini. Ya. Nah, bahkan lebih daripada itu, zaman Raja Manasye, mereka mempersembahkan, raja ini mempersembahkan anaknya untuk persembahan berhala. Ya. Bayangkan saudara, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, malah dia mengerjakan hal-hal yang lebih keji dan menjijikkan dibandingkan bangsa yang telah ditaklukkan Tuhan untuk mereka. Ya, kalau saya jadi Tuhan, aduh, nggak lama deh, gua habisin. Ya. Tapi Tuhan sabar, Tuhan nggak kayak aku. Pas banget lagunya. Tuhan itu kayak Ko Andrew yang sabar. Ya. Aku enggak. Tanyalah pengurus. Siapa yang suka marah-marah? Ya. Tuhan mengutus nabi-nabinya, saudara. Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Zefanya, Nabi Habakuk, Nabi Yeremia. Pesannya sama. Apa pesannya? Kembalilah kepadaku. Itu pesannya. Dan apakah bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan? Tidak, bangsa Yehuda sama kayak nenek moyangnya, tegar tengkuk. Sama, kita sama juga, tegar tengkuk. Ditegur Tuhan, kita seringkali nggak dengar. Ya. Akhirnya datang juga apa yang sudah diperingatkan Tuhan berkali-kali. Tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang Yerusalem. Pada saat itu raja di Yerusalem adalah Yoyakim. Dia menyerahkan diri, kalah. Lalu ribuan orang dibawa menjadi tawanan dan budak di Babel. Siapa yang dibawa? Bangsa Babel pintar. Dia bawa orang-orang yang berprestasi, saudara. Dia bawa pemimpin-pemimpin, imam-imam, para tukang, panglima, orang-orang terbaik yang di Yerusalem dibawa sama dia. Menjadi orang buangan, atau sebutannya itu budak di sana. Ya. Nah, saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi akibat dari dosa tetap harus kita tanggung. Ya, itu prinsipnya. Kita melakukan dosa apa aja, terutama kita saat ini yang sudah menerima Yesus, sudah disucikan oleh darahnya yang kudus. Tapi akibat dari perbuatan kita yang berdosa itu harus kita tanggung selama kita hidup. Ya. Contohnya, Adam dan Hawa. Tuhan mengampuni Adam dan Hawa, tetapi konsekuensinya keluar dari Taman Eden tetap harus ditanggung. Tuhan mengampuni Musa karena ketidaktaatannya, tapi konsekuensinya harus ditanggung. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengampuni Daud atas dosanya berzina bahkan membunuh suami orang, tetapi konsekuensinya tetap harus ditanggung. Apa konsekuensinya? Pedang tidak pernah menjauh daripada keluarganya. Ya. Bangsa Yehuda diampuni Tuhan, tetapi konsekuensinya mereka dibuang ke Babel. Ya. Ibrani 2 ayat 6 yang tadi kita baca, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang dihajar, yang disesah malah orang yang dikasihinya dan anaknya. Jadi tujuan penghajaran bukanlah untuk menyiksa, untuk membuang anak,
tetapi tujuan penghajaran adalah untuk proses pemurnian. Ketidaknyamanan, rasa sakit, penderitaan seringkali perlu supaya terjadi proses pemurnian itu. Ya, saya mau cerita, ada satu dokter yang dia ngomong sama pasiennya yang diabetes. Dia ngomong, "Bapak, saya mau ngomong sesuatu. Saya harap Bapak tabah. Infeksi di kaki Bapak ini sudah akut. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain mengamputasi kaki Bapak." Apa yang dilakukan dokter? Mengamputasi kaki pasiennya menyakitkan, tidak nyaman, tidak enak buat pasiennya, tetapi menyelamatkan. Kalau tidak diamputasi, maka infeksi akan terus menyebar dan dia akan mati. Ya. Allah lebih peduli kepada kekudusan kita dibandingkan kenyamanan kita. Allah lebih peduli kepada kekudusan kita dibandingkan kenyamanan kita. Nah, disinilah bagian yang paling indah menurut saya. Ketika bangsa Yehuda yang berdosa sungguh-sungguh kurang ajar kepada Tuhan, tapi Tuhan mengirim surat kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia yang bunyinya begini. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau aku jadi Tuhan, maaf baik, uruslah diri kau dewek, paling pala aku. Tapi kata Tuhan, kalau kau berdoa dan berseru kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara. Mereka kehilangan kota, tetapi mereka tidak kehilangan Tuhan. Tuhan tetap ada untuk mereka. Bahkan Tuhan memberikan janji, katanya di sini. Aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Jadi janji Tuhan bahwa mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Ya. Nah, indahnya kasih Tuhan. Ya, dia tidak meninggalkan kita walaupun kita sedang menanggung konsekuensi dosa. Seseorang dipenjara karena maling, apakah Tuhan meninggalkan dia karena dia dipenjara? Tidak. Seorang berselingkuh, apakah kemudian Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Seorang membunuh, apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak, Tuhan tetap ada untuk dia, walaupun dia sedang menanggung konsekuensi dosa. Ya. Mungkin bangsa Yehuda pada saat itu berharap Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, sabarlah, bentar lagi kau akan kukeluarkan, dikit lagi. Ya. Ternyata jawaban Tuhan di dalam suratnya melalui Nabi Yeremia berbeda sekali, saudara. Tuhan ngomong, bangun rumah, tanam kebun, menikah, beranak cucu. Artinya apa? Artinya lu bakal lama di sono. Tuhan ngomong, lu bakal lama di sono. Jangan diam-diam doang. Lakukan sesuatu, bangun rumah, beranak cucu, menikah. Jangan sampai jumlahmu makin dikit, harus makin banyak. Karena Tuhan ngomong sama mereka bahwa mereka akan di sana 70 tahun. Ya. Kalau bangsa Israel keliling-keliling di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Ini lebih lama lagi, 70 tahun ya.
Pada saat mendengar itu, mungkin kalau saya jadi bangsa Yehuda, saya akan bilang, what? What Tuhan? 70 tahun? What? Ya, bahkan dibilang begini, yang paling mengejutkan bangsa Yehuda, omongannya Tuhan ini. Dan yang paling mengejutkan, usahakanlah kesejahteraan Babel. Berdoalah untuk Babel. Lebih lagi mereka kejut, what? Berdoa untuk bangsa yang telah menjadikan kami budak. Berdoa untuk bangsa yang sudah menghancurkan kota kami. Berdoa untuk bangsa yang sudah menghancurkan bait suci, bait Allah. Kok lucu gitu ya? Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena Tuhan tujuannya bukan hanya mengeluarkan atau memulangkan mereka ke Yerusalem. Tujuan Tuhan sedang membentuk umatnya. Tuhan sedang membentuk hati kepribadian umatnya. Bukan hanya Tuhan mau memulangkan mereka. Seringkali saudara kita ini minta kepada Tuhan untuk keadaan kita yang diubahkan. Seringkali kita yang punya hutang minta, Tuhan tolonglah aku untuk melunasi hutang ini. Ekspektasinya tiba-tiba ada duit jatuh dari langit atau masuk ke rekening kita, entah dana dari mana kayak gitu ya, masuk supaya kita bisa lunasin hutang. Atau kita sakit, kita berharap Tuhan mujizat, besok pagi bangun kita udah sembuh. Atau mujizat sesuatu yang kita salah, kita takut konsekuensinya, tiba-tiba semuanya sudah berubah. Ya, kita expect-nya Tuhan memberikan kita mujizat-mujizat yang luar biasa, tetapi ternyata bukan keadaan yang mau Tuhan ubah, tetapi kitanya yang mau Tuhan ubah. Cara kita berpikir, cara kita melihat problem, itulah yang mau Tuhan ubahkan. Ya. Nah, salah satu juga yang Tuhan mau ajarkan menurut saya kepada bangsa Yehuda, yaitu menjadi berkat tidak harus dalam keadaan yang tepat, tetapi haruslah di dalam segala keadaan kita dapat menjadi berkat. Menjadi berkat tidak harus dalam keadaan yang tepat, saudara. Ada yang bilang, nanti saya balikin perpuluhan, tunggu penghasilan saya gede. Nanti aku akan melayani, tunggu usahaku sudah stabil. Nanti aku akan, apa? Kenapa? Tunggu, contek dulu. Nanti aku akan bersaksi untuk Tuhan. Tunggu ekonomiku sudah mulai membaik. Nanti tunggu ini, nanti tunggu itu. Hello, Tuhan mau kita jadi berkat dalam keadaan apapun. Tidak harus tunggu waktu yang tepat untuk menjadi berkat. Ya, saudara, walaupun keadaan negara kita tidak baik-baik saja, walaupun keadaan kota kita tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan ingin kita jadi berkat buat negara dan kota kita. Ya, saudara bayangkan kalau saya punya kentang ini saya masukin ke dalam air mendidih, lama-lama dia jadi lembut. Beda hal kalau saya punya kopi, saya masukin dia ke dalam air mendidih, dia tidak tambah lembut, dia tidak tambah keras, tetapi dia mengubahkan air itu. Dia mempengaruhi, memberikan dampak kepada lingkungannya. Ya, Tuhan mau kita ini menjadi dampak. Makanya Tuhan sebut jadilah terang dan garam. Ya, di dalam segala hal, ya, proses kita bisa sama, air panasnya bisa sama, tetapi hasilnya bisa beda. Ada yang terpengaruhi, ada yang dipengaruhi, ada yang terdampak, ada yang menjadi berkat.
Dan Tuhan mau kita, anak-anaknya ini, menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, itulah yang dimaksud dengan bless the city. Ya, saya mau tanya, apakah kota kita, negara kita, memerlukan cacian, memerlukan makian, memerlukan keluhan, atau sebaliknya, kota negara kita butuh doa kita? Kota dan negara kita butuh karyanya kita. Ya. Orang taat tidak harus hebat, tidak harus dalam hal besar. Orang taat itu tidak menerima suap. Orang taat itu tidak menipu pelanggannya. Orang taat itu mampu mengampuni. Orang taat itu mampu mengasihi. Orang taat itu mampu menjadi ayah yang baik. Orang taat itu mampu menjadi pegawai yang jujur. Orang taat itu mampu menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Ya. Saudara, kota kita tidak berubah kalau kita hanya habis baterai. Tidak berubah kalau kita hanya mengeluh. Kota kita berubah ketika umat Tuhan hidup taat. Ya. Coba kita ulang. Kota kita tidak berubah karena lebih banyak orang mengeluh, tapi kota kita berubah ketika lebih banyak umat Tuhan yang memilih hidup taat. Ya. Siapa yang mau memilih hidup taat? Haleluya. Confirm enggak? Ya, ketaatan itu mulai dari hal yang kecil, tidak harus hal yang besar, saudara. Nah, ngomong-ngomong ketaatan, ya, saya mau mengklirkan perbedaan ketaatan kita dengan ketaatan orang dunia. Ketaatan bagi kita orang percaya bukanlah syarat untuk masuk surga. Jadi, apa ketaatan buat kita? Ketaatan buat kita adalah buah dari kepercayaan kita. Ketaatan buat kita adalah buah dari rasa syukurnya kita. Ketaatan buat kita adalah kerinduan kita untuk melihat lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, supaya lebih gampang dimengerti, ya, saya ajak saudara untuk membayangkan, terutama saudara yang pernah melihat anak kecil yang sedang berjalan, walaupun belum nikah, at least pernah dong lihat anak kecil, ya. Kalau anak kecil sedang berjalan, apakah dia waktu mulai berjalan langsung bisa? Gitu? Atau dia jatuh dulu, berdiri lagi, nanti jalan, jatuh lagi, berdiri lagi, nanti jalan, jatuh lagi, berdiri lagi. Jatuh kan, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Begitu juga dengan ketaatan kita. Kadang kita taat, kadang kita jatuh. Kita taat lagi, bentar lagi kita jatuh lagi. Ya. Nah, apa yang membuat anak itu tetap mencoba berjalan? Yang membuat anak itu tetap mencoba berjalan adalah karena ada orang tuanya di sini, ada bapaknya, ada mamanya di sini. Ayo nak, sini nak. Dia percaya kalau dia jatuh, orang tuanya nolong. Dia percaya kalau dia jatuh, orang tuanya nggak syukur, tapi datang membantu dia, menghibur dia, dan dia mau dekat dengan orang tuanya. Ketaatan kita adalah bukti kita percaya dan bukti bahwa kita mau dekat dengan Tuhan. Seperti anak tadi yang berjalan, ya saudara. Apakah
Ketika anak itu jatuh, jalan, kubrak jatuh. Terus bapaknya bilang, udah, kamu bukan anakku. Gitu? Ada yang bapak yang begitu? Nggak ada ya, apalagi Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, tidak taat, Tuhan tidak ngomong, lo bukan anak gue lagi, syuk. Enggak, Tuhan tetap menunggu, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, jadi ketidaktaatan tidak mengubahkan identitas kita sebagai anak. Karena hubungan anak dengan bapa tidak ditentukan dari kemampuan berjalannya. Ya, saudara. Nah, orang dunia berkata, aku harus taat untuk datang kepada Bapa. Aku harus taat untuk diselamatkan. Tetapi kita, murid-murid Kristus berkata, karena aku sudah menerima keselamatan dari Yesus, maka aku rindu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Makanya kata kuncinya bukan lagi takut dihukum, takut masuk neraka, takut tidak masuk surga, tetapi kata kuncinya adalah karena mengasihi Tuhan. Ya. Yesus berkata bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus tidak ngomong kalau kamu mau aku kasihi. Yesus nggak ngomong gini, kalau lu mau gue kasihi, lu harus taat. Enggak, dia bilang kalau kamu taat, ya, artinya kamu mengasihi. Artinya apa? Ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang pernah baca buku namanya 5 bahasa kasih? Ada ya? Ada sentuhan, ada kata-kata pujian, ada waktu yang berkualitas dan lain-lain. Bahasa kasihnya Tuhan, salah satunya adalah ketaatan. Di mana ketika kita taat, Tuhan merasa kita mengasihi Dia. Ya. Bapak-bapak, kalau saya tanya, mengapa bapak-bapak pulang ke rumah? Ada nggak yang jawab takut istri? Nggak ada. Ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu masak di rumah untuk keluarga? Ada yang jawab misalkan, oh karena udah ada kontraknya. Nggak ada. Karena semua itu dilakukan karena kasih. Ya, kasih itu terlihat melalui tindakan, saudara. Begitu juga dengan iman. Iman itu terlihat dari ketaatan. Makanya Yakobus ngomong bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus tidak ngomong bahwa perbuatan kita menyelamatkan, tetapi Yakobus ngomong kalau engkau mengimani, maka akan kelihatan dari tindakanmu. Ya. Saudara, kita seringkali berpikir ketaatan itu sesuatu yang besar, padahal enggak. Ketaatan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ada kesempatan bohong ke pelanggan supaya kita untung lebih banyak dan lain-lain. Saudara memilih tidak bohong, jujur. Ya. Ada orang kesempatan melukai balik, orang itu menyakiti hati kita. Kita punya kesempatan untuk membalasnya. Kita tidak balas. Itu adalah ketaatan. Ada kesempatan menerima suap, sogokan. Kita tidak terima. Itu ketaatan. Ada kesempatan bahkan terobos lampu merah. Nggak ada polisi. Kita tetap berhenti. Itu adalah ketaatan. Ya. Tapi pertanyaannya, masih ada satu pertanyaannya. Bagaimana mungkin ketaatan saya yang kecil-kecil itu bisa mengubahkan sebuah kota? Saya mau mengajak saudara untuk membayangkan kalau kondisi ruangan ini gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Kemudian saya masuk ke ruangan ini bawa lilin.
Ya, apa ini? Ya, buat lilin. Oke. Kegelapan tadi tidak dapat menguasai di sekitar lilin itu, betul kan? Karena lilin itu bercahaya, betul kan? Tapi bayangkan kalau lilinnya ada 30, ada 50, terang nggak ruangan gelap gulita ini? Terang. Ketaatan kita kecil akan menerangi seluruh kota ini, saudara. Akan menerangi seluruh bangsa ini. Ya. Jangan tunggu presiden ganti. Jangan tunggu ekonomi membaik dan kita harap bahwa keadaan negara dan kota ini membaik. Tapi Tuhan tunggu umat-umatnya hidup taat satu persatu untuk mengubahkan kota Palembang ini. Ya. PAW boleh naik, tim PAW. Palembang tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen yang datang ke gereja, saudara. Palembang butuhnya lebih banyak murid-murid Yesus. Ya. Apa bedanya orang Kristen yang datang ke gereja dengan murid-murid Yesus? Orang Kristen bisa aja hadir setiap minggunya di ibadah gereja. Tapi murid-murid Yesus taat setiap harinya kepada Tuhan. Kita tidak butuh orang-orang Kristen, kita butuh orang-orang taat. Ya. Palembang membutuhkan pengusaha yang jujur. Palembang membutuhkan dokter yang takut akan Tuhan. Palembang membutuhkan guru yang mengasihi muridnya. Polisi yang menerima suap, tidak menerima suap. Karyawan yang bekerja sungguh-sungguh. Sopir yang sabar, tetangga yang mengampuni, ayah yang hadir, ibu yang mendoakan keluarga, dan anak-anak yang patuh kepada orang tuanya. Mengapa? Karena kota kita akan diberkati Tuhan ketika kita hidup taat di dalam Dia. Ya. Hiduplah taat, doakan kota Palembang, sehingga kota ini menjadi lebih sejahtera dan kehidupan kita juga akan ikut sejahtera. Mari kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak meninggalkan kami bahkan ketika kami tidak taat. Ketika kami menyakiti hati-Mu, Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Kami terima darah-Mu yang suci dan kudus untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Dan kami berkomitmen hari ini untuk menjadi orang yang taat di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam lingkungan pergaulan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang di dalam kami masing-masing menolong, mengingatkan, menegur kami agar kami dapat hidup taat di hadapan Tuhan. Dan kami percaya satu hal, bahwa ketika kami hidup taat, kota ini akan semakin terberkati. Dan di mana kota ini terberkati, kami pun yang tinggal di dalamnya juga akan semakin terberkati. Kami memberkati kota kami Palembang, kami memberkati negara kami Indonesia dengan ketaatan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur kami. Amin.